Ustaz, saya mau tanya, paman saya pengguna khodam jin muslim katanya. Sering saya ditawarkan untuk pakai karena sering mengingatkan untuk solat tepat waktu. Kalau badan sakit keselio bisa disembuhkan. Seperti disentak-sentak tahu-tahu sembuh. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar ya? Ingatkan bahwasanya tidak boleh demikian ya. Oleh karenanya yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh untuk seorang pun setelahku. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Oleh karenanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tahu-tahu ada jin ifrit mengganggu Nabi. Maka Nabi selalu mengatakan famakkani Allahu minhu, maka Allah membuat aku bisa menangkapnya. Maka Nabi pun mencekik jin tersebut sampai Nabi mengatakan aku merasakan dinginnya lidahnya atau liurnya. Nabi cekik dia. Kata Nabi, kalau bukan saya ingat, kemudian saya pun fadzakartu doa akhi, saya pun ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelahku. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat jin tersebut di tiang di Masjid Nabawi sehingga pada pagi hari anak-anak bisa melihat jin tersebut. Jadi Nabi tidak bisa menguasai jin. Kenapa? Karena doa Nabi Sulaiman tidak boleh ada seorang pun menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya Nabi dalam banyak kegiatan, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Nabi tidak pernah pakai pasukan jin. Ya, padahal ada jin-jin yang masuk Islam. Jin-jin mungkin sakti, tapi Nabi tidak pernah, karena tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh punya anak buah jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman waktu punya anak buah jin, mereka ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada namanya pemberian mahar, tidak ada namanya kasih makan jin, tidak ada namanya ada syarat dan macam-macamnya. Nah, kebanyakan orang yang punya khodam-khodam ini pasti ada persyaratan. Contoh, saya punya kawan cerita, ya. Orang tuanya atau kakeknya punya keris. Keris itu sakti, tapi dia ada perawatan. Harus diinapkan, harus diinikan, harus dikasih apa. Ya, baru keris tersebut bisa berfungsi. Nah, saya khawatir orang yang punya khodam-khodam gini, dia pasti punya mahar atau pembayaran tertentu. Dan itulah nilai kesyirikan di situ. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya. Tatkala Allah berkata, wahai ma'syaral jin, wahai jin sekalian, sungguhnya kalian telah menyesatkan banyak manusia. Maka berkatalah wali-wali mereka dari kalangan manusia, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah saling menyenangkan di antara kami. Jin menyenangkan manusia, manusia menyenangkan jin. Adapun jin menyenangkan manusia, jin membantu manusia. Keperluannya apa? Ya. Sampai ada orang tukang pijit, supaya pijitnya enak, dia pakai jin. Jadi hanya sentuh saja, tapi yang dipijit terasa sudah. Kenapa? Ada jin tukang pijit. Ya, ada seperti itu. Ada, dia pakai jin. Ya. Tukang obat kadang pakai jin, ada jin spesialis seperti ini. Jadi jin menyenangkan manusia dengan membantu banyak kebutuhan manusia. Dan manusia menyenangkan jin dengan tunduk kepada persyaratan yang disyaratkan oleh jin. Dan itulah kesyirikan yang menyebabkan mereka masuk neraka Jahannam. Coba tanya, ini pamannya bisa punya khodam, gimana ceritanya? Ya, pasti ada persyaratan yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab.